Sehingga dikatakan tidak ada cara mengetahui kadar nikmat kecuali kita melihat kebalikan daripada nikmat tersebut. Wala tasallal musab, dan tidak akan menjadi bergembira. Tasalla senang, menjadi berubah senang. Al musabu orang yang tertimpa musibah bimithli dzikri man usiba, melebihi daripada mengingat menyebut orang yang diuji bimithli musibati, seperti musibahnya. Sehingga kalau ada musibah ditimpakan kepada seseorang, maka tentu keimanan itu yang menjadikan dia kuat. Tapi jangan bicara tentang keimanan dulu. Upaya-upaya kita menjadi kuat dengan musibah lalu tidak merasa terpuruk apa? Ya kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian lebih besar dari kita. Subhanallah, suatu ketika di saat Allah menguji kami dengan ujian yang katanya harus, mohon maaf sudah berlalu, kita tidak akan cerita tentang yang lalu, semuanya nikmat. Kan kita berpikir mau ngapain, tiba-tiba ada satu orang yang herannya, subhanallah, kadang kali merenung, ini orang bukan orang beriman. Waktu di negeri tersebut orang non muslim, cuman dia pernah kerja di kedutaan yang ada di Indonesia, jadi apa begitu, menemui anak kita yang menemani kami, oh dari Indonesia, iya, langsung naik ke kamar kita, naik ke kamar dengan cerita, wah nggak apa-apa, saya tuh 5 kali operasi, cerita dengan bahasa 5 kali operasi. Saya ingat dengan anak-anak yang menemani kami cerita, wah duduk di atas kursi semangat, seneng sama orang Indonesia dia. Untuk kami di Singapura waktu itu, seneng dengan orang Indonesia. Udah, ini operasi, ini bekas ada operasi jantung, ini bekas jahitannya sepanjang ini. Allah kirim. Kemarin kenapa kita kok ketakutan banget? Ini ada orang semangat hidupnya tinggi, padahal dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Memang harus merenung. Kejadian lagi saya merenung, naik pesawat, pas ada kejadian pesawat jatuh waktu itu. Pertama kali setelah kejadian pesawat kan ketakutan, kita naik pesawat dari Kertajati. Sudah begitu kok perasaan suara pesawat kok aneh-aneh, ada kretak-kretak, kemudian ini. Ya Allah, astagfirullah, deg-degan. Sama yang mendampingi kami itu biarpun keker badannya pucat juga dia. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah seorang pramugari lewat senyum. Gimana kita Ustadz kalah iman dengan pramugari ini? Gimana nih pramugari ya tenang saja? Loh kok saya gelisah? Enggak. Biarpun ada bisikan di hati, takut naik pesawat, ajib. Ini pramugari lewat mondar-mandir dengan kata, wah ternyata kelemahan kita ini kelemahan kurang pandai merenung. Setelah mikir ini, nah, tuh lihat pramugari senyum, kenapa ente pucat? Dan pramugari kan naik pesawat sama dengan kita, bahkan dia jalan ke sana kemari, dia juga dengar berita kemarin. Begitulah. Jadi pandai-pandailah Anda itu melihat karunia. Dan di saat ditimpakan, semoga bukan Anda, di saat seseorang tertimpa musibah, cerdaslah dia bahwa di sana ada orang tertimpa musibah yang lebih dari yang ditimpakan kepada orang tersebut. Artinya lebih, dan ternyata lebih kuat dia. Bahkan dalam kisah serupa, dan ternyata banyak, termasuk waktu kita ada seorang perempuan juga cerita tentang dia dioperasi lehernya juga, yang kebetulan dia adalah orang yang sering berderma di Indonesia. Seorang perempuan, ternyata saya itu nggak bisa noleh full karena saya dioperasi. Punya kejadian serupa dengan Buya waktu itu, mohon maaf. Kami tidak apa-apa, kita sehat. Ini cerita, ini sehat nih. Tidak ada apa-apa kita, karena beritahu bersama. Dan alhamdulillah dengan begitu yakin ternyata kita tidak harus melakukan apa-apa. Hanya sedikit pengobatan selesai, ternyata Allah. Selesai. Nah, artinya apa? Kita ini menghadirkan renungan. Kalau ketimpa musibah jangan terpuruk seolah Anda yang paling terpuruk, Anda ini Seorang nabi pun dihibur oleh Allah. Seorang nabi, di saat Nabi mendapatkan gangguan, Allah beritakan, kamu bukan nabi pertama yang mendapatkan ujian seperti wahai Muhammad. Di sana ada nabi-nabi terdahulu. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kisah bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim dimusuhi, bagaimana Nabi ini terus.
Itu adalah penghibur, dan cara menghibur diri itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka jangan fokus pada musibah kita seolah-olah paling terpuruk, tersiksa. Itu akan merusak, akan menghadirkan penyakit baru lagi, mentalnya nggak sehat, sehingga menjadi orang yang ketakutan segala macam. Yakini bahwa di sana ada orang yang telah ditimpa musibah lebih gede dari yang ditimpakan kepada kita. Subhanallah. Kemudian setelah itu merenunglah tentang sebuah musibah. Musibah bagi seorang yang beriman lah, ini lebih dalam lagi tentunya. Kalau Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, itu karena Allah mencintainya, Allah ingin mengangkat derajatnya, karena Allah ingin mengampuninya. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, ajaban li amril mu'mini fa inna amrahu kulluhu khair. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, semua urusannya itu baik-baik saja. Orang beriman, in asobathu sarra, jika dia mendapatkan satu karunia, syakar, kemudian bersyukur, baik, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Kebalikan, wa in asobathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Karena kesabaran yang dihadirkan seorang hamba yang diuji itu mengalahkan ibadah-ibadahnya orang yang sehat, berlipat-lipat. Bahkan disebutkan, kalau orang ibadah sholat kan sampai 10 kali sampai 700 kali lipat gandakan. Tapi kalau orang dengan kesabarannya akan ditanya, akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kamu minta berapa? Kemudian musibah yang Allah timpakan pada orang beriman ini tanda kalau Allah cinta kepada dia, kalau kita paham orang beriman. Karena antara tiga, pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosanya. Allah sayang kepada hamba ini, hambaku ini kok banyak dosa, aku tunggu istighfarnya, nggak minta ampun juga, tapi aku sayang kepada hambaku ini, aku tidak ingin dia menyiksa, aku tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Dikasih Allah sakit dan dikasih sabar oleh Allah, maka dengan sakitnya terhapus dosanya. Sakit di dunia sesaat, tidak akan sakit lagi di akhirat. Atau hambaku ini baik, dosanya juga sedikit, sudah aku ampuni, tapi ibadahnya kurang hebat biar punya pangkat tinggi, dikasih Allah sakit untuk naik pangkat. Yang kedua, ingin diangkat tinggi-tinggi pangkatnya oleh Allah. Yang ketiga adalah Allah ingin menyiapkan pahala yang besar untuk hamba yang beriman tersebut, sehingga nanti dikagetkan. Orang-orang yang tertimpa musibah ini kaget di saat masuk surga, lalu bertanya, ini pahala apa ya Allah? Wahai malaikat, ini pahala apa? Pahala apa? Dijawab, ini pahala sakitmu sebulan waktu itu dan kau sabar. Sampai ada yang menyebutkan begini, ada orang berkata, kalau sakitku sebulan saja begini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup biar gede lagi? Tapi kita yang hidup nggak boleh ngomong penyesalan yang tidak sesungguh, penyesalan yang bukan merupakan penyesalan ahli surga nanti. Itu adalah urusan kebaikan. Sehingga orang mati syahid pengen hidup lagi, mati syahid lagi, begitu gedenya pahalanya mati syahid. Cuman dalam urusan ini nggak boleh Anda berkata begini, ya Allah sakitkan aku biar aku bahagia, nggak boleh. Jadi kalau dikisahkan nanti di akhirat nanti ada dua orang yang tampak menyesal, menyesalnya bukan karena dia dalam siksa, tidak, merindukan pangkat tinggi lagi. Yang pertama tadi, orang yang ditimpakan kepadanya musibah, ternyata pahala musibahnya sangat gede, kemudian dia berangan-angan kalau seandainya dulu sakit lama kan bisa pahala mendapatkan pangkat lebih tinggi lagi. Yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang diberi oleh Allah karunia banyak, rizki dan sebagainya, kemudian dia bersedekah, ternyata setelah itu tampak betul pahalanya. Ya Allah, ini pahala apa? Ini pahala sedekahmu dulu yang kau berikan 2,5% atau 10% dari hartamu. Wah, gede pahalanya. Seorang hamba berkata, kalau tahu begini ya Allah, aku ingin balik ke dunia, akan aku dermakan semuanya. Nah, kalau ini Anda boleh nyoba. Yang sakit nggak usah minta sok, ya Allah sakitkan aku biar pahala tinggi, nggak, minta yang enak-enak. Tapi urusan sedekah boleh sebelum masuk surga. Sekarang berbuat baik sebanyak-banyak dengan karunia yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. Nah, jadi siapapun yang tertimpa ditimpakan kepadanya musibah, maka sungguhnya itu karena Allah sayang. Maka kalau orang yang tertimpa musibah ternyata disayang Allah, wahai para istri, jika suamimu ada sakit, ada musibah, sering tertimpa musibah, ketahuilah dia disayang oleh Allah.
pegangi erat-erat dia. Di saat dirundung kekurangan, rezekinya susah dan sebagainya, maka ketahuilah itu disayang oleh Allah, tambah pegangi dia. Istrimu yang ternyata sering tertimpa musibah, jangan malah dibuang. Karena apa? Yang tertimpa musibah karena disayang oleh Allah. Sampai suatu ketika dikisahkan, ada seorang perempuan pada zaman Nabi mempunyai seorang suami, dan dia sangat baik dengan suaminya karena menemukan suaminya ini luar biasa, sehingga khidmahnya luar biasa. Sehingga suatu ketika sang istri mengambilkan air minum kepada sang suami. Rupanya sang suami itu ketiduran. Karena ketiduran, sang suami itu setelah bangun, istri masih di depannya dan dilihat sudah berjam-jam. Dek, masih di sini kamu? Iya abang, takut nanti saya pergi abang nyari air. Kalau saya tinggal abang nggak tahu. Luar biasa, hebat kau istriku. Baik, kalau begitu aku pengen aku kasih hadiah apa coba? Bang, hadiahnya adalah ceraikan aku. Kenapa? Ya sudah, nggak bisa dong, ayo kita pergi ke Nabi. Akhir berjalan ke tempat baginda Nabi SAW, tiba-tiba di tengah jalan kepleset sang suami sampai kakinya luka dan lumayan sakit. Kemudian kata sang istri, abang sudah balik, nggak usah ke Nabi, sudah nggak jadi, aku minta cerai. Kenapa? Karena aku lihat engkau selama ini kok enak saja, nggak ada ujian bagimu. Aku khawatir kamu tidak dicinta oleh Allah. Tapi baru tadi lihat kau kepleset, aku tahu kau dicintai oleh Allah. Sekarang aku tambah cinta kepadamu. Jadi kalau kena musibah, kalau diberi nikmat terus, jangan-jangan tidak disayang oleh Allah. Bukan berarti kita minta musibah, bukan, minta yang baik dong. Ini beginilah. Jadi kalau ada orang, makanya dekatlah dengan orang-orang yang diuji oleh Allah. Apalagi jangan sampai berbuat zalim, naudzubillah. Kadang kita sering berbuat zalim justru orang-orang yang seperti itu. Bahaya sekali. Orang yang diuji oleh Allah itu disayang oleh Allah. Bisa jadi doanya dikabul dan seterusnya. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah itu akan menolong kalian melalui orang-orang lemah yang ada dalam kehidupan kalian. Makanya istri yang sakit-sakitan, suami yang sakit-sakitan dan sebagainya, itu menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada anda. Dan husnudzon, mungkin suaminya sakit terus seolah-olah tidak bisa beri nafkah dan sebagainya. Allah sudah berjanji, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Jika di rumahmu ada satu orang lemah, ketahuilah bisa jadi akan dibuka rizki segala kebaikan melalui si sakit yang ada di rumahmu. Jangan disia-siakan dia. Mungkin seorang suami bisa jadi ternyata, aku punya suami sakit, nggak pernah cari nafkah, nggak bisa ngasih nafkah, sakit. Bukankah Allah sudah berjanji Allah akan nolong kalian dengan si lemah? Karena kita pasrah pada Allah. Ada jalan, anaknya bisa sekolah, sukses, mencukupi dan seterusnya. Ini innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan nolong kalian. Maka kalau di rumah kita ada orang sakit, mohon maaf, suatu ada seorang ibu menggendong anaknya berapa, umur 7 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kami yakin dengan janji Allah, kalau kau sabar berarti akan dibuka sesuatu yang besar untukmu. Bisa jadi kebaikan kemudian yang Allah berikan untuk saudarinya, saudari-saudari gara-gara ini. Maka jika ada orang lemah di dalam rumahmu, husnudzonlah. Itu adalah pertanda kalau Allah akan mengangkat anda. Tapi bisa jadi memang Allah mengangkat kita tanpa sebab apapun, langsung diangkat oleh, akan tapi husnudzon, supaya kita tidak dirundung dengan duka di saat ada musibah yang ditimpakan kepada kita. Semoga tidak ditimpakan, amin. Jika ternyata ada musibah, husnudzonlah bahwa karena Allah ingin mengangkat kita. Kalau kita husnudzon, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Tapi yang ada adalah, kenapa kok aku kena penyakit lagi? Salah apa saya? Banyak salahmu. Salah apa? Sok banget dia ini. Sudah begitu marah kepada Allah. Dosa apa? Dosa apa? Ente malaikat. Yang benar adalah tentu karena kesalahanku, semoga Allah mengampuniku. Tentu karena dosaku. Kemudian setelah itu husnudzonlah, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkatnya. Ibuku sakit, semoga dengan ini Allah mengangkatku. Khidmahlah kepada ibundamu. Ayahku sakit, istriku sakit, suamiku sakit.
Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan minta jelek nggak boleh loh ya. Jangan sok. Ini berita ini adalah di saat sudah ditimbakan. Tapi nggak boleh kita minta, ya Allah timpakan padaku musibah biar pangkatku tinggi di akhirat. Nggak. Yang benar adalah doa yang diajarkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kebaikan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.